Perkenalkan, nama saya Elaini Karina Sembiring dengan NIM 2015011063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme masuknya bakteri patogen ke dalam tubuh dan bagaimana tubuh membentuk sistem imun. Jadi di sini sistem imun itu sendiri adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing, baik dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi, bila tubuh kita terpapar oleh substansi asing, tubuh kita akan memberikan respon imun. Respon imun ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu innate dan adaptif. Yang mana innate itu adalah sistem imun yang non-spesifik, sedangkan yang adaptif itu adalah sistem imun yang spesifik. Sistem yang dimaksud dengan sistem imun non-spesifik tersebut adalah sistem imun yang tidak membedakan, tidak dapat membedakan mikroba yang akan dibunuh. Sedangkan sistem imun yang spesifik dia bekerja seperti lock and key dengan antigennya. Jadi satu antibodi yang adaptif tersebut bekerja pada satu antigen. Jadi bagaimana mekanisme masuknya bakteri patogen ke dalam tubuh dan bagaimana tubuh membentuk sistem imun tersebut dimulai dari si bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Bakteri patogen ataupun virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita melalui jaringan yang terbuka. Bisa saja itu melalui luka, atau bisa juga itu melalui pencernaan atau melalui dari pernafasan. Jika bakteri tersebut sudah masuk ke dalam tubuh kita dan dikenali sebagai substansi asing, bakteri tersebut tubuh kita akan membentuk 3 perlindungan, yaitu ada barrier 1, barrier 2, dan barrier 3, di mana barrier 1 itu merupakan kulit dan membran mukosa. Jadi kulit dan membran mukosa ini termasuk ke dalam sistem pertahanan tubuh kita karena kulit dan membran mukosa melindungi tubuh kita dari substansi asing yang berada di luar tubuh kita. Di mana bila bakteri tersebut sudah masuk ke dalam tubuh kita, berarti sistem pertahanan barrier 1 kita sudah kita tidak dapat mempertahankan tubuh kita sehingga bakterinya dapat masuk. Nah, jika barrier 1 tidak dapat bekerja dengan baik atau bisa dikatakan bakterinya sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka kita masih memiliki 2 pertahanan tubuh, yaitu akan dilanjutkan dengan mekanisme pertahanan tubuh kedua, yaitu dengan sel darah putih di dalam aliran darah. Jadi ketika bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita, dia akan masuk ke dalam aliran darah kita, di mana di aliran darah kita tersebut ada sel darah putih. Sel darah putih ini bekerja sebagai sistem imun yang innate. Jadi sel darah putih ini bekerja sebagai sistem imun yang non-spesifik. Di mana bila bakteri tersebut sudah atau substansi asing tersebut berada di dalam aliran darah, dan itu akan membuat limfosit atau sistem innate atau sel darah putih kita akan teraktivasi. Di mana bila sistem imun innate atau sel darah putih kita teraktivasi, itu akan membuat tubuh kita merasakan suatu gejala yang asing, seperti
gejalanya seperti demam, sakit kepala, ataupun muntah-muntah. Itu tergantung bagaimana tubuh kita meresponinya. Lalu bila barir kedua juga tidak dapat mempertahankan tubuh kita akan mempertahankannya dengan barir ketiga, yaitu mekanisme dari pertahanan tubuh barir ketiga ini adalah sistem innate dan sistem adaptif akan bekerja sama untuk membunuh si bakteri patogen ataupun virus atau sel yang terinfeksi oleh bakteri tersebut. Yaitu mekanismenya pertama, sel natural killer akan membunuh atau melisiskan sel tersebut. Dan lalu sel bakteri tersebut pun menjadi pecah. Pecahnya sel bakteri ini akan dibawa oleh partikel innate lainnya, dan partikel innate ini akan meneruskannya ke sistem imun adaptif, yaitu limfosit T. Nah, jika limfosit T ini aktif, limfosit T ini akan mengaktifkan sistem imun adaptif lainnya, seperti sel T helper dan juga sel B. Nah, bila limfosit T ini mengaktifkan sel T helper ini akan mengaktifkan kembali sel T sitotoksik, yang mana sel T sitotoksik ini akan memfagositosis partikel-partikel sel bakteri yang sudah lisis tersebut. Lalu sel limfosit T ini juga akan mengaktifkan sel B. Sel B ini jika dia teraktivasi, dia akan mengaktifasi sel plasma, yang mana sel plasma ini akan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh yang adaptif, atau bisa disebut dengan antibodi, yang mana antibodinya ini bekerja lock and key dengan antigen. Lalu sel B ini juga mengaktifkan sel memori, yang mana tugas dari sel memori ini adalah mengingat antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga bila antigen tersebut masuk ke dalam tubuh kita kembali, respon imun kita bekerja secara lebih cepat. Saya rasa berikut penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai mekanisme masuknya bakteri patogen ke dalam tubuh dan bagaimana tubuh membentuk sistem imun. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Dan akhir kata, terima kasih dan selamat pagi.